Semoga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia media sosial banyak yang menyatakan sekarang ini Petruk jadi ratu atau Petruk jadi ratu. Nah, itu menyindir Pak Jokowi ataupun malah menyatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah Petruk jadi ratu. Saya sebagai orang Jawa tahu cerita Petruk jadi ratu ini ya, karena saya sejak kecil tuh menyukai wayang kulit. Jadi saya banyak mendengarkan cerita wayang kulit, bahkan saya membaca beberapa tulisan dari orang yang membuat cerita wayang kulit ya. Apakah benar Pak Jokowi itu bisa dianalogikan dengan Petruk jadi ratu? Nah, kalau orang yang menganalogikan Pak Jokowi Petruk jadi ratu berarti tidak memahami cerita pewayangan, cerita Petruk jadi ratu ya. Saya sampaikan ini bukan karena saya mau mengkonco Pak Jokowi, saya mau mendekat Pak Jokowi sudah mau lengser, tidak ada gunanya saya mendekat. Saya juga sudah hidup, ya saya bersyukur saya sudah seperti ini. Jadi Petruk jadi ratu di dalam pewayangan itu, Petruk itu sebagai masyarakat rakyat kecil, dia menjadi raja di suatu negara namanya Mulwarengko. Jadi Petruk itu raja dari kerajaan Mulwarengko. Dia adalah raja dari rakyat jelata yang bergelar Belgeduel. Jadi Raja Belgeduel artinya raja yang dari rakyat kecil. Dulu diawali dengan pakaian yang compang-camping atau pakaian duel-duel atau sudah compang-camping, bolong-bolong itu. Karena memang Petruk itu kalau di dalam pewayangan namanya Petruk kantong bolong atau kantong itu saku yang bolong berlubang dan termasuk pakaian-pakaiannya berlubang. Jadi memang kalau di dalam pewayangan itu Petruk itu pemborosan, orang hidup boros. Tapi dalam cerita ini Petruk itu jadi raja di suatu negara namanya Mulwarengko ya. Raja Mulwarengko itu mendengar, atau Petruk itu mendengar kerajaan Amarta itu atau kerajaannya orang Pandowo 5 ya, itu berubah menjadi kerajaan yang banyak korupsinya ya. Orang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi orang-orang besar atau kerajaan di Pandowo, kerajaan Amarta itu menjadi kerajaan yang tidak baik, banyak koruptor. Jadi sebagai Raja Mulwarengko dia menyerang kerajaan Pandowo atau kerajaan Amarta ini. Jadi ini analogi dengan Pak Jokowi sudah salah. Jadi memang Punokawan atau Petruk ini jadi raja, tapi dua suatu negara yang memperjuangkan rakyat di kerajaan yang lain. Nah begitu. Jadi dia menyerang Amarta. Nah ceritanya begitu. Kerajaan Amarta akan kalah, tapi di situ ada yang namanya Kresna. Kresna itu kemudian mencari saudara-saudaranya Petruk, Punokawan yang namanya Bagong dan Gareng. Nah Bagong dan Gareng itu dikasih tahu bahwa Petruk itu saudaranya, disuruh perang, kemudian kalau kalah nanti pasrah saja, biar dibunuh atau dipateni harus rela gitu. Ternyata betul. Begitu Gareng dan Bagong ini perang dan Petruk, Bagong dan Gareng itu kalah, menyerah dan minta dibunuh. Karena dia saudaranya tidak tega, akhirnya si Petruk itu babar atau berubah ke wujud aslinya sebagai Petruk. Kemudian dia menyampaikan kepada Raja Amarta itu bahwa kenapa dia menjadi raja di suatu negara dan menyerang Amarta, karena akan niatnya adalah untuk memberitahu atau menyadarkan orang-orang Pandowo, orang Amarta yang dulu baik kok menjadi jelek. Nah itu akhirnya orang Amarta itu sadar dan berubah lagi menjadi baik. Nah itu cerita Petruk jadi ratu. Jadi bukan Petruk itu orang kecil kemudian besar,
kemudian di situ berkorupsi, bukan, kebalik. Petruk di sini adalah menyerang negara tetangga yang banyak korupsinya. Ya, jadi Pak Jokowi itu di suatu negara dia pribumi menjadi raja, bukan orang luar yang menjadi raja di situ, ya. Kemudian Petruk itu kaum tidak intelek, itu dia adalah punokawan atau bangsa pelayan yang jadi raja. Nah, Pak Jokowi itu adalah seorang intelek karena dia sarjana yang jadi presiden. Petruk jadi raja itu dalam satu periode, kemudian tidak jadi, bahkan tidak tuntas periodenya itu. Kalau Pak Jokowi 2 periode dan punya putra-putra yang meneruskan. Nanti analogi ketiga ya, ini salah. Jadi Petruk jadi raja itu tidak seperti itu. Jadi Pak Jokowi mempunyai putra-putra yang cerdas-cerdas, yang bahkan dipercaya oleh rakyat dalam pemilihan umum jadi wakil presiden, ya. Itu satu pasangan, jadi tidak bisa mengakui presiden, tidak mengakui wakil presiden, atau sebaliknya mengakui wakil presiden saja, presiden tidak diakui, tidak. Itu sepasang itu dalam satu, tidak bisa dipisahkan mestinya, ya. Kalau tidak mengakui satu, harusnya tidak mengakui yang lain. Saya katakan sebagai orang Jawa, Pak Jokowi itu bukan Petruk Dadi Ratu. Kalau saya, Pak Jokowi itu justru analoginya adalah Satrio Piningit. Jadi tiba-tiba dia datang dari orang kecil kemudian menjadi presiden. Begitu yang saya sampaikan. Semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu menyertai kita dan kebaikan mendatangi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.